kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi, Engkau telah menyertai, memberi pertolongan kami di sepanjang hari Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di gereja dengan keadaan yang sehat. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman yang hadir pada hari ini bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Masih semangat untuk bersorak dan bertepuk tangan buat Tuhan gak nih? Kurang kencang, masih semangat gak? Segalanya buat kita. Amin. Tuhan kepada kami anak-anak remaja, biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan di malam ini tertanam di dalam setiap hati kami. Bahkan firman itu boleh kami lakukan dalam perjalanan hidup kami.
Tuhan tolong dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekuatan, kesehatan Engkau berikan. Sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi maksud-Mu bagi kami, khususnya bagi anak-anak remaja yang ada di tempat ini. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan firman ini menjadi remah dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman remaja yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Kak Esli mau tanya dulu. Bagaimana kabarnya? Rasanya kalau tanya secara bersama itu ada yang malu-malu. Kak Esli mau tanya yang sebelah barat, sebelah kanannya Kak Esli. Bagaimana kabarnya? Udah pada capek di sekolah ya. Hari ini siapa yang masuk sekolah? Yang masuk sekolah. Pulangnya jam 11:30 tapi ya. Setengah harinya ngapain? Istirahat, ngegame. Ya wajar lah. Nah yang cowok-cowok, yang kebanyakan cowok-cowok di belakang itu ada cewek-cewek hanya 1, 2, 3, 400 orang. Ya, bagaimana kabarnya? Wah. Kurang semangat ya? Atau mungkin adik-adik belum dikasih sarapan? Sarapan, malam kok sarapan. Ya puji Tuhan. Ya tidak mengapa, tetapi satu hal yang menjadi kerinduan Kak Esli, kerinduan Bapak Gembala, supaya adik-adik di tempat ini mau belajar. Nggak usah malu kalau salah, nggak usah malu kalau mungkin ada kekeliruan, nggak usah malu. Tempat ini belajar. Kalau tadi Bapak Gembala, Kohefer katakan, ayo maju sebelum 10 menit sebelum mulai, ayo maju. Kenapa? Ini menjadi sebuah, nantinya akan menjadi kebiasaan yang baik yang kita lakukan. Daripada kita ngobrol, ya. Dan dari tempat ini Kak Esli mau berpesan. Jam ibadah kita kan sudah ada, ya. Kak Esli perhatikan khususnya di ibadah di bawah kalau pas sekolah minggu. Ibadahnya jam 8, ada yang datang 8:15. Ada yang datang pas mau firman. Ini dari hati Kak Esli mau sampaikan. Belajarlah kalian itu disiplin dari saat ini. Ketika Kak Esli melihat kesaksian yang disampaikan oleh Cece Grace, Kak Esli katakan, wow luar biasa. Ya, dia pergi ke luar negeri, ternyata di luar negeri itu lebih keren daripada Kak Esli kalau di rumah. Waktunya jam sekian harus selesai, jam sekian harus selesai. Kenapa ini terjadi? Karena ini merupakan salah satu ya dasar untuk kita meraih keberhasilan. Mau berhasil tapi kalau malas-malas, mau berhasil tidak ada yang namanya semangat, bisa berhasil enggak? Enggak bisa. Nah tema yang Kak Esli angkat yaitu ingat Tuhan ketika berhasil. Tadinya Kak Esli sampaikan ke pengurus, tolong kalimat itu lebih disederhanakan. Karena yang Kak Esli sampaikan, jangan lupa Tuhan ketika berhasil. Nah ketika beberapa hari Kak Esli ingat, lebih simple ya. Itu kacang lupa kulitnya. Nah, ingat Tuhan ketika berhasil. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, keberhasilan ini adalah sesuatu yang ingin dicapai. Keberhasilan ini adalah sesuatu yang ingin diraih oleh setiap manusia. Anak kecil, ketika kamu tanya, kamu punya adik yang kelas 1, kelas 2. Ketika ditanya, kamu mau ngapain? Oh aku mau sukses, aku mau berhasil. Tentunya di seusianya ada satu harapan yang menjadi tujuannya supaya dia bisa berhasil. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Kak Esli angkat hal ini? Karena ada satu hal yang dimana hari-hari ini ada banyak orang yang lupa siapa dirinya. Ada banyak orang yang lupa dari mana asalnya. Ada banyak orang yang lupa dari mana dia ada. Ya Kak Esli waktu Kakak Grace selesai sesi 2 waktu waktu dia kesaksian. Kak Esli ngomong gini, Grace, ya karena dulu ini memang sempat jadi murid sekolah minggunya Kak Esli. Grace, kamu itu sudah tinggal di luar negeri, tapi mesinnya sek pangga mesin Jawa ya. Ya Kak, aku sek medok Jawa iki Kak. Ya. Kenapa? Dia mau coba untuk menampilkan karakternya.
Ya, mungkin adik-adik pernah punya teman berangkat ke Jakarta. Pulang-pulang gimana? Lu gue. Aduh. Pernah enggak dapatkan teman seperti itu? Pernah enggak adik-adik seperti itu? Ya, baru ke Jakarta. Hey lu, wow. Amazing. Ya. Nah, dia kasih dalam Tuhan. Jangan atau ingat Tuhan ketika berhasil. Kenapa? Kita akan melihat satu contoh. Ya, di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15. 2 Tawarik 26 maksudnya Kak Asli. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-23. Ya, ini menjadi dasar atau menjadi pelajaran kita di malam hari ini. Ya, ingat Tuhan ketika berhasil. Kita mau lihat dulu 2 Tawarik 26 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Ya, kita baca atau Kak Esli bacakan bagi teman-teman remaja yang dikasih dalam Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Perikop Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Berapa tahun? 16 tahun. Siapa di sini yang usianya 16 tahun? Yang 16 tahun. Nah, ini kakak-kakak yang ganteng di belakang ini ya. 16 tahun. Berarti waktu Usia jadi raja, ya, usia atau keadaan atau kehidupannya itu atau bentuk tubuhnya atau kira-kira ya seperti teman-teman kita yang ada di belakang. Ya. Usia berusia 16 tahun. Ayat yang kedua, ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ayat 4 dan ayat 5 perhatikan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Anak usia 16 tahun dipakai Tuhan menjadi seorang raja. Kira-kira itu hal yang luar biasa atau enggak? Kalau sekarang kalau dia jadi raja, dia jadi pemimpin, bisa enggak kita kategorikan dia sebagai sultan? Bisa ya? Kekayaannya banyak. Perhatikan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ia melakukan apa yang benar. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Dan ini yang menjadi satu alasan apa yang membuat Usia berhasil. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Seringkali kita kalau ada sesuatu untuk meminta sesuatu kepada orang tua, kita berusaha lakukan yang terbaik di depan mata mama papa. Benar enggak? Ada yang di sini minta update HP. Oh, saya mau minta update HP. Setiap hari aku bangun pagi-pagi Ustaz sapa. Selamat pagi ma, selamat pagi pak. Terus mamanya ngomong, waduh anak mama yang pinter, ada maunya ya. Nah, seringkali kita melakukan apa yang benar karena ada maunya. Perhatikan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena yang benar di depan manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Ya, di mata manusia, wah orang tua lihat, wah anakku rajin ke gereja. Setiap hari Sabtu dia datang ke gereja ikut ibadatin. Wah di depan mata mama papanya dia the best. Tapi waktu di gereja salah di mata Tuhan. Kenapa? Karena waktu ibadah pikirannya itu, kok aku lek mari kebaktian mau jalan-jalan kemana ya? Aku kumpul sama siapa? Sementara ibadah dia balas chat temannya. Aku set kebaktian.
Nah, adik-adik, kita perlu belajar selama kita ada di ruang ibadah. Kita mau belajar untuk benar-benar melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya senang Bapak Gembala Koever ya mendidik kalian supaya mengambil waktu-waktu di mana sebelum ibadah ada penyembahan. 10 menit ya, supaya tidak ada yang ngobrol. KSL di pelayanan di Jatilengger 4:30 KSL sudah selesai, nunggu jemaat. Jemaat datang 4:30 lebih 5, langsung penyembahan. Pas ibadah jam 5 mulai, orang-orang sudah ada maupun tidak ada, KSL mulai. Makanya adik-adik jangan adik-adik ini, KSL kok ibadah kalau pas sekolah minggu jam 8 tet mulai. Ya sudah menjadi kebiasaan. KSL kalau mulai jam 8, kemudian pelayan-pelayannya masih wirawiri, KSL gemes, jujur ya, KSL gemes. Wes wayai mulai, saya masih wirawiri, aku tak ngambil ini. Adik-adik menghadap Tuhan bukan menghadap manusia. Manusia saja perlu tepat waktu, apalagi Tuhan. Kamu di sekolah, buka sekolah jam berapa? Jam 7. Kamu datang jam 7:15, boleh? Boleh enggak? Boleh, tapi dapat hukuman enggak? Ya, apa perlu adik-adik dapat hukuman sekolah minggu datang tepat waktu? Enggak perlu sebetulnya. Ajar dirimu. Karena keberhasilan yang kita raih itu dimulai dari saat ini. Kalau saat ini engkau tidak mendisiplinkan diri, ibadah mulai jam 9, datangnya 9:15. Aduh. KSL ketika bertemu dengan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, saya tanya ibadah jam berapa? Oh ibadah jam 7, undangannya jam 7. Oh kalau gitu kita berangkat 6:30, perjalanannya begini-begini. Apa jawabannya? Alah nanti molor. Adik-adik KSL mau sampai gini. Jangan taruh di pikiranmu itu molor. Engkau yang baik, engkau yang disiplin, ubah yang molor-molor. Kalau kita pikirannya paling kok molor 7:30. Kalau semua berpikiran seperti itu, molor tenan enggak? Molor. Makanya KSL kalau nelpon teman-teman, ayo kita berangkat. Oh aku kayak gini-gini, wes. Tak ngomong 6:30 berangkat. Berangkat enggak berangkat, tak tinggal. Bene. Ya, kita belajar untuk mendisiplinkan diri. Usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini kunci keberhasilannya. Kita lihat dulu keberhasilan Usia. Dia melakukan tepat apa yang benar di mata Tuhan. Bukan apa yang benar di mata manusia. Sekali lagi, yang benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Lukas pasal 18. Ya, di sana ada kalau adik-adik bulan ini kita belajar bicara tentang doa. Ya. Ada pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan oleh Om Hever dan disampaikan Om Edi, Tante Christine. Penting. Tetapi belum tentu benar yang dianggap benar itu yang diperhitungkan Tuhan. Waktu orang Farisi dalam Lukas pasal 18. Ayat yang ke-1 dia katakan dia apa? Menghadap Tuhan, ya Tuhan. Wah seakan-akan wow. Tetapi dalam doanya itu wes mulai menyalahkan orang. Mulai membandingkan aku ndak kayak dia Tuhan. Aku ini berpuasa 2 kali sehari. Kalau kita mungkin berpuasa seminggu 7 kali di waktu malam, benar? Ndak mungkin. Remaja kayak kalian tuh ndak mungkin lek malam puasa. Paling terakhir makan jam 11. Apalagi banyak tugas, ngemil krecek. Ya, makan benar ya Mas Markus ya? Ndak ya. Nggak sampai jam 11 karena kalau Kak Markus kalau pas ada job itu sampai jam 2 masih makan gitu ya. Nah kita lihat bahwa sesungguhnya apa yang benar di mata Tuhan belum tentu benar. Apa yang benar di mata manusia. Orang Farisi katakan aku ini Tuhan, dia tunjukkan kepada manusia. Tapi apa yang Tuhan lihat, apakah Tuhan katakan dalam Injil Lukas itu, oh dia yang Farisi yang benar. Tuhan katakan si pemungut cukai yang dianggap berdosa, dialah yang didengar doanya. Nah, ini alasan atau apa yang membuat Usia bisa berhasil. Kenapa? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, ia mencari Allah. Nah, mencari Allah selama hidup Zakaria
yang mengajarnya takut akan Allah. Yang kedua yang menjadi keberhasilan, selalu mencari Allah. Apa sih tujuannya dia mencari Allah? Dalam segala keputusan yang akan dia ambil, dia mengutamakan Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Sudah enggak? Kamu mau berangkat sekolah, masih berdoa, Tuhan hari ini sertai perjalanan saya mau sekolah, beri hikmat. Masih seperti itu? Masih ya? Atau gini, Ma, Pa, wes mau telat. Langsung naik motor, lupa berdoa. Ia mencari Allah. Mencari Allah sekali lagi dalam setiap keputusan yang akan dia ambil. Dia bertanya kepada Tuhan. Yang selanjutnya dia itu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Nah, ini keberhasilan Uzia. Ini contoh, ini adalah merupakan jalan bagaimana Uzia itu berhasil. Apa kaitannya dengan tema yang KSL katakan? Ingat Tuhan ketika berhasil. Nah, keberhasilan Uzia bisa adik-adik baca dari ayat yang ke-6 ya sampai ayatnya yang ke-15. Ini keberhasilan Uzia ya yang luar biasa. Tapi titik balik dalam ayat 16 ini yang KSL mau sampaikan. Ketika engkau berhasil, jangan engkau lupakan Tuhan. Kamu menolong temanmu. Kamu memang tidak menuntut balas. Selesai kamu tolong temanmu, ketemu di jalan, temanmu cuek. Gimana perasaanmu? Ya, gimana? Waktu kamu umpamanya Mas Markus ditolong oleh siapa? Gota, ya. Ayo Mas Markus tak tumpai motor ya. Kak Markus kan itu jalannya jauh, motornya mogok mungkin. Ayo tak tumpai. Oh ya, nyampe lah. Setelah ketemu dengan Mas Gota ya, ketemu dengan Markus di jalan, Markus cuek. Gota gimana? Mantap gitu. Seperti itu? Atau Gaby ya ditolong oleh siapa? Kak Resti. Sudah ditolong Kak Resti, tiba-tiba beberapa waktu kemudian Kak Resti butuh pertolongan. Ya, nelpon Gaby. Dek Gaby tolong Kak Resti. Nggak diangkat. Wes di chat, centang biru, nggak dibalas. Kak Resti gimana? Mantap gitu. Oh, sok lek kamu punya masalah, tak jiarne. Sok lek kamu minta tolong, ndak tak tulung. Seperti itu kan manusia. Sudah ditolong, sudah mendapatkan pertolongan. Tapi lupa dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Kayak sih pernah alami seperti ini. Sakit rasanya. Ya ujian. Ya memang ujian kan enggak boleh enggak boleh ngasih tahu ya ke temannya. Saking baiknya hatinya Kak Hesli, teman Kak Hesli gini. Rumus matematika sing ini. Terus jawabannya ku piye? Wah, dengan senang hati Kak Hesli tunjuk. Iki loh jawabannya. Wah, terima kasih. Giliran Kak Hesli minta tolong waktu Kak Hesli sudah pusing 7 keliling enggak ngerti jawabannya. Bro, jawaban saya nomor 6 apa? Aku rumari. Ojo takon jamnya selante. Ya wes tak enteni ya. Bro, nomor 6. Belum aku serung. Bunyi label. Ting ting ting. Dia yang duluan berdiri. Oh, kurang ajar ini. Sudah ditolong sebagai manusia. Ketika kita sudah alami pertolongan. Kemudian kita tidak. Atau artinya teman-teman kita tidak ingat kita. Secara manusia kita kecewa. Apalagi kita kepada Tuhan. Kalau engkau sudah berhasil sampai hari ini. Ya, Kak Hesli hari ini sangat bersyukur adik-adik. Ya, Kak Hesli mengalami sebuah keadaan yang pernah dialami Pak Gembala. Kalau mungkin adik Kak Hesli masuk kamar mandi tadi. Hampir gak bisa keluar kamar mandi. Ya, Kak Hesli batuk-batuk kemudian ya kayak angin keluar. Di perut ini kayak ada sing naik. Kak Hesli berdiri seperti ini jadi atos. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Sampai Kak Hesli berpegangan di wastafel. Awalnya Kak Hesli di dalam toilet. Ya, tapi ini iki yang kolek semaput orang nek sing ro, orang sing buka yo game over lah saya.
Ya, Kak Esli cepat-cepat buka pintunya. Kak Esli berdiri di wastafel sambil jinjit-jinjit begini. Seperti Bapak Gembala Koever waktu ketarik sampai wes gini-gini kayak wong meteng, yang gini-gini. Akhirnya Kak Esli bisa keluar hampir 10 menit ya, kalau mungkin di mana Kak Esli kok. Ini semua kemurahan Tuhan adik-adik. Dan sampai Kak Esli katakan, Victor minta tolong, saya minta minum. Di belakang Kak Esli sudah gini, bisa enggak saya melayani? Nah adik-adik, dari hal ini kenapa kita harus mengingat Tuhan? Karena pertolongan Tuhan itu luar biasa. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Makanya ini kita lihat dalam ayat yang ke-16. Hati-hati. Kita harus selalu ingat Tuhan ketika kita sudah berhasil. Dalam ayat yang ke-16 adalah merupakan ketika Usia dia berubah setia. Ayat 16. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. Ibadah kita sampai 5:30 ya. 5:30 ya. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat. Perhatikan apa? Ia menjadi tinggi hati. Ia melakukan hal yang merusak. Dan berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Usia. Setelah dia berhasil jadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dan ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Ketika engkau menempuh pendidikan saat ini, cita-citamu engkau raih, ingat segala sesuatu yang kita miliki, firman Allah katakan dalam kitab Roma, segala sesuatu adalah dari Tuhan. Untuk Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah Tuhan tinggal diam dengan kehidupan daripada Usia yang berubah setia? Perhatikan ayat yang ke-21. Ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia ditinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Ini akibat orang yang melupakan Tuhan. Merasa sudah hebat. Merasa sudah berhasil. Merasa sudah mencapai apa yang tujuannya. Berubah setia. Ia menjadi tinggi hati. Selain itu dia melanggar aturan peribadatan. Apa itu? Sebagai seorang raja. Tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Ruang Maha Kudus. Apalagi membakar ukupan. Itu hanya tugasnya imam. Tadi malam Om Hever sudah sampaikan besok hari Minggu akan belajar tentang tabernakel. Nanti adik-adik lihat. Ya, adik-adik lihat nanti. Kenapa ini harus orang-orang tertentu? Tidak boleh ya. Dia melakukan pembakaran ukupan yang bukan menjadi tugasnya. Tugas pembakaran ukupan itu adalah tugas daripada imam. Ia berubah setia, hukumannya apa? Sakit kusta. Nah, sakit kusta ini adalah penyakit kutuk dari Tuhan. Artinya apa? Kalau kita tidak ingin alami kutuk dari Tuhan, jangan pernah kita lupakan Tuhan. Amin. Selalu ingat, oh Tuhan saya ada karena Engkau Tuhan. Kita masih bisa bergerak bernafas. Kita masih bisa berjalan pergi ke sekolah. Sekalipun mungkin kita sekolah jalan kaki, kita masih bisa sampai, itu anugerah Tuhan. Kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Ada aturannya. Adik-adik baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Ini sangat-sangat panjang. Satu ayat saja Kak Esli bacakan. Ya, Ulangan pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-11 ada kata hati-hati. Ini sebuah peringatan. Ulangan 8 ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini. Dan seterusnya. Ayat yang ke-14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan di dalam ayat yang ke-18, tetapi haruslah engkau
ingat kepada Tuhan Allahmu. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Hati-hati. Jangan pernah kita meremehkan ketika kita sudah berhasil satu saat kelak. Kita lupa Tuhan. Ya, jam ibadah lupa. Kak Esli ketika merenungkan doa ini, Kak Esli itu ingat gini, Tuhan ada bagian yang terpenting yang membuat anak-anak Tuhan seringkali lupa untuk berdoa. Kenapa? Kalau adik-adik tulis doa, ada apa? D-O-A. Apa yang membuat kita ini tidak bisa berdoa? Yang pertama dosa. Ya, nah waktu jadi dosa, Kak Esli, oh iya, yang membuat kita tidak berdoa karena di antara A, O dan A itu nyemplunglah si S. Ngerti ya? Di tengah-tengah doa masuklah si S. Apa S? Setan. Di tengah-tengah doa nyemplunglah si S. Apa S? Sibuk. Aku ndak iso doa om. Kenapa? Begitu banyak sekali aku. Jam pulang sekolah ekstra ini. Makanya jangan masukkan S di antara O dan A. Kamu ndak bakalan bisa berdoa. Apa S itu? Setan, sibuk. Hati-hati. Ketika kita sudah tidak berdoa. Ini merupakan hal di mana kita mulai melupakan Tuhan. Adik-adik Kak Esli tadi malam diberkati dengan pelajaran doa Bapa kami. Yang menyatakan Tuhan kami ini anak. Yang punya akses untuk masuk. Akses untuk minta. Pak, enggak perlu permisi. Papa yang baik, apakah saya boleh minta ini? Kamu punya papa seperti itu? Enggak. Waktu kamu punya Bapa, Pak. Ya kita santai, kenapa? Kita anak. Makanya hati-hati. Jangan melupakan Tuhan. Ingat S, dua hal tentang S apa? Setan dan sibuk. Dua hal ini ketika S itu masuk jadinya apa? Dosa. Dosa inilah yang membuat kita melupakan Tuhan. Akibat dari melupakan Tuhan, jelas firman Allah katakan, oh kalau kamu melupakan Tuhan, sok tak baliknya lagi ya ndak. Aku dikatakan sujud menyembah, aku memperingatkan kepadamu hari ini bukan besok, saat ini. Bahwa kamu pasti binasa. Mari pemain musik. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Ya, kalau adik-adik satu kelak nanti berhasil. Ingat kita berhasil bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan. Di toko-toko Alkitab ada banyak mereka ketika berhasil mereka ingat Tuhan, mereka terus diberkati. Salah satunya yang diangkat pada hari Sabtu kemarin, ya siapa? Yusuf. Yusuf ini adalah salah satu orang yang tidak melupakan kehebatan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan orang tuanya, dengan kakak-kakaknya, mulai dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Benyamin, Sebulon. Dia katakan apa? Aku ada di tempat ini bukan karena kamu, tapi Tuhanlah yang mengirim aku. Dia tidak melupakan Tuhan. Yusuf tidak melupakan Tuhan ketika dia sudah berada di sebuah daerah dan posisinya. Om Ever katakan posisi kedua dalam kerajaan. Ini bukan posisi main-main. Tangan kanan raja. Tapi Yusuf tidak bangga dengan keberhasilan itu. Tapi dia katakan apa? Oleh karena Tuhanlah yang telah mengirim aku. Sehingga terpeliharalah hidup bangsaku. Jangan lupakan Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan telah menghiasi hidup kita dengan kemurahan-Nya. Tuhan merancangkan masa depan kita ini penuh dengan harapan. Makanya adik-adik, ingat Tuhan ketika engkau berhasil. Usia adalah salah satu contoh. Waktu berhasil lupakan Tuhan. Usia itu dikucilkan. Seorang raja dikucilkan, betapa menyedihkan. Seorang pemimpin dikucilkan karena mengalami yang namanya penyakit kusta. Adik-adik, Kak Ashley, Om Ever, dan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini pesan kepada adik-adik. Ketika engkau berhasil, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Bentuk engkau, cara engkau mengingat Tuhan. Ingat orang tuamu yang membesarkan engkau. Ingat orang-orang yang selalu memimpin kamu, yang selalu mengajar kamu. Karena kita ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Engkau yang telah mengalami berkat kemurahan Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan Haleluya. masa depanku Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. aku hidup hari ini. Aku Haleluya, haleluya. Semua berkat kemurahan. semua berkat kemurahan. Katakan, Tuhan terima kasih. Terima Bahwa Engkau kasih. sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Sangat baik. Haleluya. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya Makasih. karena kasih-Mu. Kemurahan-Mu yang memampukan kami hidup sampai hari ini. Hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hari ini ungkapan syukur kami naikkan kepada Engkau. Allah yang luar biasa. Allah yang menghiasi hidup kami dengan kemurahan. Allah yang merancangkan masa depan kami yang penuh dengan harapan. Malam ini apa yang menjadi mimpi kami? Ketika kami berhasil mencapai mimpi itu Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap ingat Engkau ya Tuhan. Pada satu peringatan keras yang firman-Mu katakan, hati-hatilah jangan sampai kami melupakan Tuhan. Kami tidak mau binasa hanya karena kami lupa akan Engkau. Tapi malam hari ini Tuhan tolong kami. Anak-anak remaja yang ada di GPDIT Fulus Blitar ini, kami selalu mau ingat akan kasih-Mu. Karena kami sadar kami ada sampai hari ini semua karena Engkau. Memberkati setiap anak-anak remaja di sekolah mereka, di rumah mereka, di pergaulan mereka. Biar dalam pergaulan mereka, mereka tetap ingat Engkau. Sehingga mereka tidak salah melangkah. Mereka tidak salah ambil keputusan ya Tuhan.
Berkati para pengurus yang ada. Dan pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau beri. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami terima berkat daripada Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami. Anak-anak remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat-berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.